Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Intan dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi investasi PMA dan PMDN untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi. Dalam materi ini akan dijelaskan tentang penanaman modal asing yang memiliki 5 poin pembahasan. Pembahasan pertama, pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing atau yang biasa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. PMA juga merupakan salah satu cara agar para investor luar dapat berinvestasi dengan cara membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan. Semua peraturan mengenai PMA telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pembahasan kedua, proses pendirian PT-MA. Yang pertama, memenuhi syarat. Tahap pertama yang harus dilalui adalah pemenuhan syarat untuk bisa mendirikan PT PMA. Pada prinsipnya ada 3 syarat yang dibutuhkan, yaitu adanya akta pendirian PT, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum PT, dan NPWP perusahaan. Selain itu, ada beberapa syarat lain yang juga harus dipenuhi. Salah satunya adalah syarat nilai investasi dan modal. Selain itu, harus ada pula nomor induk berusaha atau NIB, serta izin berusaha lainnya. Jika belum ada, maka Anda harus mengurus izin tersebut terlebih dahulu untuk memperlancar proses berikutnya. Yang kedua, mengajukan permohonan perizinan. Agar dapat memperoleh izin, maka Anda harus melakukan pengajuan permohonan perizinan untuk PT PMA yang akan didirikan. Semua perizinan akan diajukan ke BPKM. Terdapat formulir permohonan yang bisa diisi sesuai data informasi yang benar. Proses pengajuan permohonan ini sebaiknya dilakukan dengan bantuan pihak yang sudah berpengalaman. Pengisian formulir dan penyerahan dokumen sebaiknya dilakukan dengan teliti agar tidak perlu diulang kembali. Jika ada pihak yang membimbing, maka kemungkinan permohonan dikabulkan bisa semakin besar. Yang ketiga, melengkapi dokumen penting sekali untuk memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen agar proses pengajuan bisa berjalan dengan lancar. Entah akan melakukan pengajuan secara online maupun offline, Anda tetap harus memastikan bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap. Ada beberapa kelompok dokumen yang harus dikumpulkan, diantaranya dokumen legalitas badan hukum dan legalitas tempat kedudukan. Yang keempat, yaitu tahap berikutnya yang harus dilalui adalah verifikasi. Semua dokumen yang Anda serahkan akan diperiksa satu persatu. Apabila masih ada yang dirasa kurang, maka petugas akan memberikan pemberitahuan dan mengembalikan dokumen agar bisa dilengkapi kembali. Biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu dari pengumpulan dokumen hingga hasil verifikasi dikeluarkan. Anda memang diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, namun hal ini tentu sangat memakan waktu. Jauh lebih baik jika permohonan langsung dikabulkan dalam sekali pengajuan. Yang kelima, hasil verifikasi. Ada 2 kemungkinan hasil verifikasi yang bisa Anda terima, yaitu ditolak maupun dikabulkan. Yang keenam, laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. LKPM itu sendiri merupakan sebuah laporan yang memuat proses perkembangan penanaman modal.
Dalam laporan ini juga termuat masalah apa saja yang dialami oleh perusahaan. Proses penyusunan laporan ini tentu harus sangat diperhatikan dan mengikuti peraturan yang sudah ada. Pembahasan yang ketiga, bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk investasi. Bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup adalah istilah yang dikenal dalam penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Sedangkan bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Pada tahun 2018, pemerintah melihat perkembangan sektor investasi yang signifikan. Begitu pula dengan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia dinilai makin meningkat. Itu sebabnya pemerintah memastikan hanya ada 8 bidang usaha yang tertutup untuk PMA, yaitu budidaya ganja, penangkapan jenis ikan tertentu, pengembalian atau pemanfaatan karang hidup maupun mati dari alam bebas, pengangkatan benda berharga dari kapal tenggelam, industri bahan kimia yang mencemari lingkungan, industri senjata kimia, industri minuman keras atau beralkohol, dan bisnis perjudian atau kasino. Selanjutnya, daftar bidang usaha yang terbuka untuk PMA. Di antaranya bisnis bidang pariwisata alam berbentuk pengusahaan kegiatan dan jasa ekowisata serta sarana dalam kawasan hutan. Bidang usaha jasa survei dan penelitian pasar, sektor pelatihan kerja yang meliputi pengembangan kompetensi kerja, produktivitas dan etos kerja, misalnya di bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, teknologi informasi, dan pertanian dengan tujuan membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja. Bidang jasa sistem komunikasi data, sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, sektor kominfo dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak. Pembahasan yang keempat, struktur organisasi joint venture atau perusahaan patungan. Struktur organisasi perusahaan patungan menunjukkan hubungan antara orang-orang dalam usaha itu. Ini menggambarkan bahwa pihak telah disepakati. Ini adalah diagram yang meliputi seluruh karyawan dan manajemen dalam bottom up serta struktur side by side yang detail rantai pelaporan antara para pihak. Joint venture internasional dikembangkan ketika dua perusahaan bekerja sama untuk memenuhi tujuan tertentu. Pembahasan yang kelima, kemudahan investasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 menjadi hambatan besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Sektor investasi juga tidak luput dari dampak buruk diakibatkan oleh pandemi ini. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini dirasakan hampir di seluruh sektor. BKPM sebagai institusi pemerintah turut melakukan upaya-upaya untuk menjaga iklim investasi. Salah satunya adalah mempermudah proses perizinan usaha terutama bagi bisnis di sektor kesehatan. Hal ini dilakukan untuk merespon pesatnya minat pelaku usaha yang tinggi dalam pengajuan izin kesehatan di masa pandemi ini. Kondisi pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya menyebabkan BKPM untuk mengambil langkah penyesuaian, dimulai melakukan investasi di Indonesia saat COVID-19. Nantinya seluruh aplikasi perizinan yang terkait akan diintegrasikan baik yang berada dalam level pusat maupun regional. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.